Rezeki itu adalah ujian. Dimurahkan bukan berarti dimuliakan, dan disempitkan bukan berarti dihilangkan. Dua-duanya itu ada pada diri kita sendiri, dengan rasa bersyukur dan sabar. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau share bagaimana mengelola keuangan dengan pendapatan pas-pasan. Ingat ya teman-teman, dengan pendapatan pas-pasan, bukan kurang. Karena kurang itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita bisa bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan judul yang kalian udah lihat, aku mau share cara mengelola keuangan dengan penghasilan 3 juta. Nah, ini bukan abal-abal ya teman-teman, tapi berdasarkan pengalamanku. Jadi di sini aku mau ajak teman-teman buat diskusi aja. Karena aku di sini bukan pakar keuangan. Jadi aku pengen sharing aja. Kita diskusi bareng-bareng gimana sih mengatur gaji 3 juta dengan kebutuhan ini dan itu. Oke, untuk langkah yang pertama pastinya kita harus merinci pengeluaran apa aja yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Nah, di sini tuh ada beberapa pengeluaran yang emang udah pasti setiap bulan. Di sini kebutuhan tiap keluarga itu berbeda-beda, apalagi yang punya anak 1 dan yang punya anak 3. Pastinya juga berbeda. Di sini aku ingin menyesuaikan dengan pendapatan yang kita punya. Aku berharap dengan perencanaan keuangan ini kita bisa tidak lebih besar pasak daripada tiang, karena itu beneran gak enak banget. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu gejolak rumah tangga itu bisa dipicu oleh masalah keuangan. Yang pertama, kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Mengatur gaji 3 juta per bulan. Di keluargaku ini yang mencari nafkah adalah suamiku. Pak suami bekerja di salah satu PT. Dengan UMK yang masih rendah, UMK di daerahku ini masih 2.900.000-an, hampir 3 juta ya. Untuk metodenya, aku di sini bagi menjadi 2. Ada pengeluaran wajib dan pengeluaran yang tak tentu. Untuk pengeluaran wajib, di sini aku ada cicilan. Di sini cicilan itu cicilan kendaraan ya. Terus ada listrik, pulsa, sama sedekah. Untuk cicilan sendiri itu per bulannya 1.100.000. Untuk listrik, kan di sini aku pakai token gitu. Listrik 200.000, untuk pulsa kuota
untuk 2 orang, aku dan pas suami itu 200.000. Aku budgetin 200.000 ya. Dan yang terakhir itu sedekah 75.000. Untuk sedekah itu kan 2,5% dari gaji. Tapi kalau untuk sedekah itu bisa lebih, bisa juga kurang sesuai kemampuan kita. Di sini aku mampunya 75.000. Dan untuk kebutuhan yang tak tentu meliputi belanja bulanan, belanja mingguan, ada galon, listrik, dan dana darurat. Untuk belanja bulanan, di sini aku budget 250.000. 250.000 itu bisa aku beli persabunan gitu. Persabunan, kopi yang kayak gitu ya. Dan untuk belanja mingguan, di sini aku budgetkan 320.000 atau seminggunya itu 80.000. Kalau dibagi lagi itu perharinya 10.000, dan 10.000 lagi itu buat kayak bawang kayak gitu. Kalau ada yang nanya, Bun, 10.000 cukup apa gitu, kita bisa kok beli. Kalau sayur itu bisa bayam 2 ikat atau 1 ikat. Bayam itu paling 2.000 gitu, sama telur gitu, telur ceplok, cukup kok Bun. Kita kan masaknya yang sederhana-sederhana aja. Dan uang bensin ini bensin Pak suami ya, untuk berangkat kerja. Perharinya itu enggak per hari sih, jadi 1 liter itu bisa kepakai 2 hari. Di sini saya budgetin untuk 1 bulan 150.000, dan galon 70.000, gas 50.000. Kalau uang gas itu juga bisa lebih, kan sesuai pemakaian aja. Kadang 1 juga cukup untuk 1 bulan. Dan dana cadangan kalau ada apa-apa itu 100.000 aja. Dan untuk jajan di luar, ya kalau hari Minggu atau malam Minggu kan, kalau kita kan kalau masih muda pengen jalan-jalan, jajan di luar gitu. Di sini saya budgetin 150.000 aja. Untuk total pengeluaran wajib, di sini saya menghabiskan 1.575.000. Dan untuk pengeluaran yang tak tentu, di sini aku menghabiskan 1.090.000. Jadi untuk total keseluruhan yang aku keluarkan selama 1 bulan itu 2.665.000. Jadi sisanya 335.000.
Untuk sisa 335.000 ini aku investasikan atau aku tabungkan. Jadi meskipun pendapatan kita sedikit itu, usahakan untuk menabung. Sedikit-sedikit juga ntar jadi bukit, kalau istilah pepatah mengatakan kayak gitu ya bun. Abaikan saja ya bun untuk tulisannya. Di sini aku juga mau kasih solusi ya bun. Yang pertama solusinya adalah bersyukur. Kalau untuk ibadah sendiri itu kembali ke diri masing-masing aja ya. Kalian juga sudah pasti tahu, supaya dilancarkan rezekinya kita harus gimana kepada Yang Maha Pencipta. Terus di sini kita harus sedekah. Sedekah itu enggak harus juga uang. Sedekah juga itu kita silaturahmi ke tetangga, ke saudara, kita menolong yang kesusahan gitu. Itu juga bentuk dari sedekah. Dan yang terakhir itu pasti kalian udah tahu, sholat duha, meminta kepada Yang Maha Pencipta supaya dilancarkan rezekinya, supaya kita selalu bersyukur. Kalau kita sudah bisa menjalankan 3 ini, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Ingat, kita hidup itu sesuai dengan kemampuan kita aja. Jangan mengikuti orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda rezekinya. Dan segini dulu aja yang bisa saya sharing ya bun. Terima kasih yang udah nonton. Like, comment, and share jika bermanfaat bagi bunda-bunda. Saya ucapkan terima kasih yang udah terus tonton video saya.